Hai guys, welcome back in my YouTube channel. So di video kali ini aku gak bakalan update makeup lagi. Di video kali ini aku bakal cerita lagi tentang kehamilan aku. Lanjut video yang kemarin itu yang karena kemarin kan baru di trimester pertama aku cerita. Sekarang aku mau lanjut tentang kehamilan di trimester kedua. Mudah-mudahan kalian enggak bosan dan jenuh dengan cerita aku, karena ini ceritanya bakal panjang banget. Dan mungkin semoga aja cerita aku bisa menginspirasi teman-teman supaya bermanfaat lah buat teman-teman semuanya gitu. Jadi awal kehamilan di trimester kedua itu berarti pas bulan ke-4, 5, 6 ya. Pas bulan ke-4, 5, 6 itu keluhan apa aja sih yang aku rasain selama 3 bulan kedua kehamilan aku. Yang pertama itu aku kayak ngerasa susah tidur karena perut udah makin gede, udah makin agak besar sih. Terus yang kedua, mual muntah masih ada, cuman sedikit, nggak sesering mual-mual pas di trimester pertama. Paling cuman pagi aja mual-mualnya, pas bangun tidur kayak gitu itu pasti aku ngerasain mual-mual. Terus setelah itu pusing-pusing masih ada. Setelah itu kalau perubahan mood itu udah jelas dari awal hamil sampai di semester 2 itu masih ada perubahan mood yang namanya lebih sensitif banget rasanya gitu, kayak jadi cengeng, mudah marah kayak gitu, udah kayak aduh makanan sehari-hari gitu, kayak ngerasa kayak gitu aja gitu. Nggak tahu kenapa yang tadinya nggak ngerasain sesensitif itu pas hamil jadi sesensitif itu gitu. Terus keluhan selanjutnya sering capek, tapi nggak ekstrim gitu, masih bisa dinikmatin gitu. Menurut aku di trimester kedua itu udah mulai agak nyaman sih menurut aku, jadi kayak kayak orang nggak hamil tapi hamil gitu, karena keluhan-keluhan yang waktu di trimester pertama itu udah hilang, berangsur-angsur gitu. Apalagi pas di bulan ke 5, 6 pas di 5, 6 itu udah kayak fine-fine aja gitu, kayak orang nggak hamil, kayak makan udah mulai enak lagi. Terus udah mual-mual udah jarang, paling cuma pagi doang kayak gitu sih ya. Udah ngerasain nyamannya kayak gimana pas di trimester kedua. Terus pas di trimester kedua tuh udah mulai kayak aktivitas kayak orang biasa lagi, kayak bersih-bersih, nyuci, ngurusin suami, itu udah mulai fokus lagi ya. Cuman jangan terlalu capek dan jangan terlalu berlebihan, karena kita harus ingat bahwa kita itu lagi hamil, jadi harus pandai-pandai menjaga diri kita dan bayi kita gitu. Untuk frekuensi jalan-jalan agak dikurangin karena nggak boleh kecapean gitu. Nah terus aku waktu pas di trimester 2 itu sering kontrol USG gitu ke dokter, dan pas di trimester gak ada keluhan sih alhamdulillah. Cuman waktu itu kontrol untuk mengetahui jenis kelamin tuh pas waktu di bulan ke-6. Alhamdulillah udah kelihatan jenis kelaminnya apa. Nah untuk makanan di trimester 2 aku juga sama, nggak pilih-pilih, semua dimakan selagi itu sehat, menyehatkan dan nggak dilarang sama dokter. Aku makan aja gitu kayak. Tapi untuk makan makanan yang mentah itu aku enggak, karena ya tau lah nggak boleh, ibu hamil nggak boleh makan makanan mentah kayak sate gitu kan, takutnya masih mentah, steak kayak gitu. Waktu itu aku sempat pengen steak dan bikin sendiri, direbus dulu, diapa dulu, jadi kayak yang bener-bener matang banget baru aku bisa makan kayak gitu. Terus buah-buahan aku sering konsumsi waktu semester 2 karena udah nggak ada keluhan apa-apa. Tapi kalau mie itu sampai sekarang udah bisa nolak. Sebenarnya itu jangan ya, nggak boleh ya buat ibu hamil makan mie itu, nggak boleh seharusnya. Tapi kalau misalkan sekali-kali mungkin boleh, tapi kalau aku emang bandel ya dasarnya ya, jadi aku makan aja kayak gitu. Terus pedas-pedas agak dikurangin pas di trimester 2 kayak gitu.
apalagi ya udah sih. Oh ya, di semester 2 tuh aku ada keluhan kayak sembelit gitu, takut untuk BAB karena ya takut aja gimana sih gitu, ada keluhan sembelit, gerah, sering gerah. Gak tahu karena cuacanya emang aku tinggal di daerah yang gerah atau emang itu bawaannya hamil. Tapi pas aku searching di Google, emang ibu hamil tuh bawaannya tuh selalu gerah, kegerahan kayak gitu. Nah aku ngerasain itu pas di trimester 2 udah sih kayak gitu aja. Terus kenaikan berat badan, mungkin yang tadinya di semester pertama itu kurus banget sampai turun banget, itu drastis. Dan di trimester 2 tuh mulai naik lagi. Aku waktu itu naiknya sampai 8 kilo pas waktu di trimester 2, naik 8 kilo yang tadinya 39 jadi 51, jadi 51 kilo. Itu gemuk banget, itu rekor sepanjang hidup aku, kiloan sampai 51 itu rekor. Dan sampai sekarang aku cabi, tadinya aku nggak pernah secabi ini kayak gitu. Ini rekor sepanjang sejarah hidup aku, kiloan sampai 51. Biasanya mentok tuh sampai di angka 40 doang. Dan sekarang ngerasain yang namanya badan gemuk tuh kayak gimana, kayak nyaman banget, sering ngerasain gerah, berat, itu nggak enak pokoknya. Tapi dinikmatin aja selama itu sehat, selama itu fine aja, baik-baik aja buat aku dan calon dede ya, it's okay gitu, nggak apa-apa. Terus keluhan pas waktu malam tuh aku sering ngerasain kayak punggung tuh ngerasa pegel, kaki panas kayak gitu. Dan alhamdulillah punya suami yang alhamdulillah baik banget, jadi selalu pijitin aku atau usap-usap punggung aku setiap aku mau tidur sampai tidur kayak gitu. Terus kalau obat-obatan di selama trimester kedua masih sama deh, aku dikasihnya kayak vitamin gitu untuk obat-obatan. Terus untuk susu itu aku nggak pernah berhenti sampai dari mulai sebelum hamil sampai sekarang. Aku masih konsumsi susu ibu hamil meskipun ganti-ganti merek, tapi yang penting vitaminnya itu nyampe ke dede aku, ke calon dede aku kayak gitu. Karena apa sih, apapun yang kita makan ya aku ngerasa belum cukup aja gitu buat si dede gitu. Aku ngerasa kalau makan tuh hanya buat diri aku sendiri gitu, apalagi kan makanannya mungkin yang kurang ada vitaminnya atau makanan yang mie kayak gitu kan, itu vitaminnya tuh minim banget buat si calon dede gitu. Jadi aku selalu usahain minum susu yang banyak vitaminnya. Terus obat-obatan mulai masuk di trimester 2 alhamdulillah kayak vitamin gitu, tapi tablet tambah darah sampai sekarang aku nggak minum karena di trimester 2 pun sama, setelah minum obat tablet tambah darah itu suka ada keluhan mual gitu kan. Aku tuh paling nggak mau yang namanya muntah, jadi aku nggak minum. Aku siasatinya sama makanan-makanan yang sekiranya untuk menambah dana aku aja. Jadi aku maunya nggak dari obat gitu, tapi dari makanan gitu. Suka dukanya suka dukanya itu kerasa banget pas udah di trimester 2 karena ngerasain kayak ya Allah, semester aku udah berhasil loh ngelewatin trimester 1 gitu dengan bantuan dan support suami kayak gitu. Jadi aku bisa ngelewatin semuanya sampai di tahap sekarang di trimester kedua. Alhamdulillah baik-baik aja gitu, nggak ada masalah atau kendala apapun di kehamilan aku. Jadi kayak bersyukur banget dan gak nyangka aku bisa sampai di titik ini gitu. Gak nyangka bisa ngelewatin semuanya. Itu tuh kayak sesuatu yang wow banget buat aku gitu. Semoga untuk kedepannya juga lancar-lancar aja. Aku minta doanya ke teman-teman semuanya. Aku bikin vlog ini sekarang kehamilan aku udah di 32 minggu atau 8 bulan. Alhamdulillah 1 bulan lagi dedenya lahir. Nanti kalau udah lahir insya Allah aku bakal
lanjutin vlog lagi untuk cerita di trimester ketiga. Apa suka dukanya pasti penasaran. Enggak sih, enggak penasaran, pasti apa sih ya, berkesan lah. Enggak berkesan sih, beda banget gitu. Di semester pertama kayak gini, kayak dua kayak gini, ketiga nanti beda lagi gitu, nggak akan sama kayak gitu. Jadi kayak bervariasi aja gitu. Ya Allah, kok gini ya rasanya gitu. Nah itu alhamdulillah gitu bisa ngerasain yang namanya mau mual, susah tidur, lemes, nggak mau makan, sering nangis. Sering nangisnya karena bukan apa-apa sih ya, lebih sensitif aja kayak gitu, apalagi dengar omongan-omongan orang atau kayak sikap-sikap orang yang nggak baik sama kita kayak gitu, suka kayak merasa kecil hati dan seringnya sensitif lah kayak gitu. Kalau dulu kan orang mau apapun ya udah sih bodo amat gitu kan, aku nggak pernah mikirin apapun kayak gitu orang lain yang katain ke aku gitu. Tapi kalau Ayam itu kayak kepikiran gitu kan, jadi ya harus pintar-pintar ngatur emosi aja sih kayak gitu. Cuma udah mungkin sekian untuk dari aku udah ngos-ngosan ngomong karena semester 3 ini sungguh luar biasa. Jadi aku bakal ceritain di vlog selanjutnya. Mungkin sekian aja, pokoknya aku udah banyak cerita dan capek. Sekarang suami lagi beli makan. Semoga dapat menginspirasi, dapat ada manfaatnya buat teman-teman semua yang lagi hamil. Mungkin gak sama ya rasanya, tapi seenggaknya aku bisa berbagi ke teman-teman bahwa ini loh yang aku rasain selama hamil di semester itu kayak gini gitu. Jadi teman-teman semua pas sekarang ini di semester pertama atau yang belum hamil itu ada gambaran gitu bahwa aku harus siap gitu, yang nanti aku alami itu bakal gini gitu. Sebenarnya harus tetap semangat. 1 bulan lagi akan ngerasain yang namanya melahirkan. Aku juga nggak tahu rasanya kayak gimana. Setelah melahirkan mungkin aku bakal cerita lagi ke teman-teman gimana perasaan aku, rasanya melahirkan itu kayak gimana, dan di trimester 3 itu kayak gimana. Mungkin nanti aku akan satuin aja videonya. Sekian dari aku, semoga teman-teman suka. Sampai jumpa. Dah.